Ini menunjukkan bahwa perumpamaan pohon disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh Nabi, semakin menguatkan apa yang hendak saya sampaikan pada hari ini tentang kisah para sesepuh yang menyaksikan bahwa dahulu di sebelah barat dalam itu memakai sepuh, ada pohon besar, entah jenisnya apa, yang cabang rantingnya sampai ke masjid ini. Kira-kira seperti apa ukuran besarnya, rantingnya, cabangnya sampai masjid ini. Ya tidak heran, ini hutan belantara. Tetapi kemudian karena perubahan situasi, kebutuhan perluasan lahan untuk pengembangan pesantren, maka Hadi Collection, pohon itu kemudian ditebang. Ini isyarah kepada kita bahwa Kiai Samsul atau pengasuh pesantren, guru-guru kita tidak terlalu mempersoalkan tentang simbol pohon secara fisik yang secara mabnawi, yang terlihat secara mata. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah pohon-pohon yang sedang ditanam tumbuh. Siapa mereka? Insan-insan dengan kalimat thayyibahnya, amal solehnya yang sedang ditanam di pondok pesantren ini. Maka pesantren dengan pendidikan kemanusiaannya menjadi seorang santri, diajari tentang ilmu dan tentang tauhid, akidah, kalimat thayyibah, amal saleh, maka sebenarnya adalah pohon-pohon yang tumbuh lebih berharga dibanding hanya sebatang pohon. Dan inilah pondok pesantren pohon besar itu yang sekarang sudah 100 tahun lebih. Kiai Samsul telah menanamkan banyak bibit pohon-pohon itu bernama santri, alumni-alumni tersebar ke berbagai tempat. Tetapi pohon besar yang ada di sini yang bersifat maknawi, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang kita cintai ini terus tumbuh berkembang. Maka rawatlah pohon besar Sukorjo. Yang ini juga mengajarkan bagaimana hubungan antara batang, ranting, dahan, daun, buah dengan akarnya. Akar itu di bawah, di balik tanah. Ketika kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini ada orang yang telah mendahului kita. Mereka adalah orang-orang yang telah meneladani kebaikan, mengajarkan kebaikan, adalah guru kita, orang tua kita, para almarhumin, para ulama pendahulu, para salafus salih yang telah menyambungkan secara tanggung jawab keilmuan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sumbernya ilmu. Oleh karena itu, beliau, para almarhumin yang sudah mendahului kita, secara fisik jasadnya telah dikebumikan, berada di alam kubur, di alam barzah, dimensi yang lebih luas dari kehidupan duniawi. Ini adalah bagaikan akar. Sementara kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, berkhidmah kepada warisan perjuangan beliau bernama pohon besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, ini adalah batangnya. Sementara cabang-cabang pendidikan, alumni yang mendirikan pesantren, intisab kepada pesantren Sukorjo, atau alumni yang mengembangkan keilmuan pemikiran Sukorjo ke berbagai tempat daerah di berbagai belahan dunia, ini adalah ranting, cabang, dedaunan, buah yang kemudian menjulang ke angkasa. Bahkan jangan dikira dedaunan yang kering kerontang jatuh ke tanah itu sia-sia, tidak, tetapi akan menjadi pupuk secara alami yang akan menambah kesuburan pohon besar Sukorjo. Oleh karena itu, rawatlah hubungan ruhani kita dengan para almarhumin. Beliau adalah orang tua keilmuan kita, murabbil arwah,
Nah, murabbir ruh ini lebih mulia, lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada orang tua kita. Mengapa? Karena orang tua kita mengantarkan kita dari kehidupan alam janin kepada kehidupan dunia. Sementara murabbir ruh mengantarkan kita dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Yang menentukan keselamatan puncak akhirnya sebagai husnul khotimah ini adalah pembimbing rohani kita, guru kita, masyayikh kita, para ulama yang merupakan panutan kita. Hubungan rohani ini dijaga. Ba'dal maktubat, setiap salat disampaikan tawassul ilbatin. Ini bukan hanya rutinitas semata yang Hadi Collection. dilakukan oleh para santri biasa begitu saja. Ini sedang merawat hubungan antara batang itu dengan pohon, dengan akar pohonnya agar terus tumbuh subur. Bacaan khatmil Quran surah Al-Ikhlas sekian ribu, kemudian tadi panitia mengumumkan perbandingan dari tahun ke tahun, ini sekian hari lagi dimotivasi bagaimana khatamannya lebih meningkat dari tahun sebelumnya, bacaan surat Al-Ikhlasnya lebih meningkat dari sebelumnya. Tidak lain agar terus merawat, menyuburkan pohon besar bernama Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Bukan pamer amalan. Kalau kemudian pohon ini subur, kita akan mendapatkannya, keberkahan itu, kemanfaatan itu. Tetapi naudzubillahi min dzalik, ketika pohon itu sudah kerontang, kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah, pohon yang jelek bagaikan ucapan yang jelek bagaikan pohon yang jelek. Nah, ini tidak bisa ditiru, tidak bisa diteladani, tidak bisa dirawat karena sudah kualitasnya tidak baik. Maka jangan menjadi generasi pohon yang tidak baik. Salah satu merawat hubungan baik dengan guru kita, selain secara rutin setiap haul kita berkirim khatmil Quran dan surat Al-Ikhlas, adalah mengamalkan ajaran beliau, menjaga nama baik beliau, keluarga beliau, nama besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Ini dijaga, jangan sampai dicoreng. Ketika pengurus pesantren menyampaikan kata sambutannya, rawat fasilitas pesantren, ini bagian dari menjaga nama besar pesantren. Begitu orang melihat Pondok Pesantren Sukoharjo dirawat oleh santri-santrinya, kebersihannya, temboknya, pavingnya, semua sampai kamar mandinya, ini menambah keharuman nama besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Tetapi ketika sudah oknum santri mencorengnya, merusak fasilitas umum yang ada di tempat ini, akan mengurangi rasa hormat itu, rasa menjaga dan merawat itu kepada pondok pesantren yang merupakan pohon besar. Maka momentum haul majmu' jadikanlah untuk menguatkan kembali iktikad kita, komitmen kita merawat, menjaga, melestarikan pohon besar Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Di antaranya adalah ketika kita melihat guru kita, keluarga dari guru kita tersingkap auratnya baik secara fisik maupun maknawi, kita doakan Allahumma stur aurata ustadi. Ya Allah, tutuplah aib guruku, jangan engkau cabut keberkahan ilmunya dariku. Karena mungkin dengan melihat aib guru, maka berkuranglah rasa takzim kita kepada guru kita. Ketika seseorang dalam hal ini posisinya sebagai murid sudah berkurang rasa hormatnya kepada guru, disitulah berkurangnya keberkahan ilmu. Semakin kuat rasa takdim seseorang pada gurunya, semakin besar peluang turunnya keberkahan. Perbaiki ini. Yang biasa berghibah tentang gurunya, kalau ustadz itu, kalau ustadz ini, komentari, hentikan. Kalau tidak ingin ilmunya tidak berkah, hentikan.
yang biasa ngerumpi, gosip, ada ustadznya, punya kekurangan, cara menjelaskan, metode mengajar. Doakan yang terbaik. Apalagi adalah guru kalian, masyayikh Hadi kalian, kiai Collection. kalian. Jangan sampai dicela, sampai kemudian ada dalam hati kita lintasan-lintasan khawatir yang itu menjerumuskan seseorang pada prasangka buruk. Hilangkan. Itu adalah pintu masuk setan untuk terus menggiring kepada yang lebih jauh lagi, lebih buruk lagi. Ada yang perlu kita renungkan. Sering kita mendengar cerita tentang Nabi Adam, Ibu Hawa. Apa hubungannya dengan Haul Majmu' ini? Ada. Ketika seseorang menceritakan orang tua kita, umat manusia, Nabi Adam, Ibu Hawa dengan cerita yang salah. Oh, Nabi Adam itu salah makan buah khuldi, tertipu bujuk rayu oleh istrinya Siti Hawa. Siti Hawa ini tukang ngerayu suami dan semacamnya. Cerita-cerita tambahan Israiliyat ya. Maka sebenarnya kita sudah diajari kurang ajar kepada orang tua kita. Kalau sudah kita kurang ajar kepada Nabi Adam, Siti Hawa, bagaimana akan anak keturunan kita nantinya? Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam Islam tidak ada dosa turunan, tidak perlu dibaptis, dimandikan. Karena sebenarnya ketika seseorang disucikan pada saat lahir dengan anggapan membawa dosa keturunan, ini sepertinya menyalahkan orang tua kita Nabi Adam. Jangkolan, sul'adab. Lihat keturunannya bagaimana, akan terlahir generasi yang terus sul'adab, jangkolan dan seterusnya. Perbaiki, maka carilah riwayat tentang Nabi Adam yang sahih. Oh, ternyata Nabi Adam itu bukan dosa, tetapi salah berijtihad, percaya kepada bujuk rayu iblis, mendengarkan sumpah palsunya. Nabi Adam tidak menduga bahwa di alam semesta ini ada orang membawa nama Allah ternyata untuk memujuk rayu. Sementara Nabi Adam sebagai manusia yang ingin menjadi orang yang saleh, makhluk Allah yang dekat, ingin seperti malaikat yang begitu mulia, ingin abadi di surga. Begitu didengarkan ini pohon abadi dan buahnya buah abadi, buah khuldi, naluri kemanusiaannya yang ingin abadi, Nabi Adam tergiur untuk mencoba makanannya. Tetapi kemudian ini adalah pintu ujian selanjutnya. Nabi Adam, Siti Hawa turun ke bumi dalam rangka menjalani rahasia ilmu Allah, khalifah Allah di muka bumi. Selintas lalu ujian atas peristiwa memakan buah terlarang. Tetapi di balik rahasia itu ada rencana Allah bagaimana anak keturunannya mengisi kehidupan di muka bumi ini, menjadi peradaban umat manusia. Maka prasangka kita baik kepada Nabi Adam, prasangka kita baik pada Siti Hawa, bahkan prasangka kita baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi? Oh, ternyata ini hikmahnya. Inilah yang kemudian tidak diduga oleh malaikat. Melihat potensi manusia yang suka membuat kerusakan, malaikat menawarkan dirinya, kenapa tidak kami saja? Kami akan menyemarakkan bumi dengan ibadah. Ya, malaikat tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah durhaka kepada Allah. Tetapi ada satu rahasia kehendak Allah yang lain. Nah, itulah hikmah. Ilmu hikmah ini yang harus kita ambil. Jangan hanya mencari kesalahan-kesalahan. Kenapa ini kok salah-salah? Di balik kekurangan, di balik satu hikmah peristiwa itu, apa yang kita temukan? Insya Allah kita menjadi orang yang selamat zahir batinnya. Doakan guru kita, itu orang tua kita secara keilmuan. Kalau kemudian kita sudah baik seperti hubungan kita dengan Nabi Adam, anak cucu kita akan baik. Begitu juga ketika baik kita dengan guru kita, anak cucu kita, murid-murid kita nanti akan juga baik. Amin ya Rabbal